Coba perhatikan antrean di SPBU pagi ini. Masih terasa normal? Padahal, di balik layar, dunia sedang menahan napas karena Selat Hormuz resmi ditutup. Jalur urat nadi minyak dunia itu terkunci, dan kalau kita masih santai berharap pemerintah bakal terus-terusan kasih subsidi, kita sedang berjalan menuju lubang yang sama. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kamu harus punya rencana cadangan mulai detik ini. Selat Hormuz bukan sekadar titik di peta atau perairan jauh di Timur Tengah. Wilayah ini adalah urat nadi yang memompa nyawa ke tangki bensin kita setiap hari. Bayangkan, hampir sepertiga pengiriman minyak mentah dunia harus melewati celah sempit ini. Begitu jalur ini terkunci akibat konflik atau blokade, keran pasokan global otomatis terhenti seketika, memicu kepanikan massal di pasar bursa energi internasional yang dampaknya langsung terasa sampai ke SPBU dekat rumah kita. Dampaknya tidak berhenti di harga bensin saja, karena krisis ini memicu efek domino yang sangat destruktif ke berbagai sektor. Ketika biaya bahan bakar kapal tanker dan truk logistik melonjak berkali-kali lipat, biaya distribusi barang kebutuhan pokok pun akan ikut meroket tanpa ampun. Kita tidak hanya bicara soal antrean panjang kendaraan, tapi juga soal bagaimana inflasi energi ini akan mencekik rantai pasok global, membuat barang yang dulunya murah menjadi barang mewah dalam hitungan hari. Banyak dari kita yang masih terjebak dalam rasa aman palsu, mengira bahwa sebagai negara produsen, kita akan baik-baik saja. Realitanya, kapasitas kilang kita terbatas dan ketergantungan kita terhadap impor BBM masih sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang masif. Begitu jalur distribusi internasional seperti Selat Hormuz terganggu, stok cadangan nasional kita akan terkuras dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, memaksa kita menghadapi kelangkaan yang nyata. Situasi ini diperparah dengan kondisi pasar energi global yang memang sudah sangat rapuh dan sensitif terhadap isu geopolitik. Kita tidak bisa hanya duduk diam, menyalahkan keadaan, atau menunggu keajaiban dari pasar internasional yang sedang kacau. Memahami bahwa kita berada di bawah bayang-bayang krisis minyak dunia adalah langkah pertama untuk sadar bahwa normal yang kita jalani hari ini bisa berubah menjadi darurat hanya dalam waktu satu malam. Masalah paling krusial adalah psikologi massa yang seringkali telat menyadari bahaya sebelum dampaknya benar-benar memukul dompet mereka. Selama angka di papan harga SPBU belum berubah drastis atau stok, Pertalite masih tersedia, sebagian besar orang akan tetap menjalani gaya hidup boros energi seolah-olah pasokan minyak itu abadi. Padahal, secara teknis, badai ekonomi ini sudah terbentuk di cakrawala dan hanya menunggu waktu untuk mendarat tepat di depan pintu rumah kita. Ketidaktahuan ini adalah celah yang sangat berbahaya karena membuat kita tidak punya persiapan mental maupun finansial saat krisis benar-benar meledak. Kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap energi dari sekadar komoditas murah menjadi sumber daya yang sangat terbatas dan mahal. Sekarang adalah waktunya untuk berhenti bersikap santai, karena mereka yang tidak bersiap sejak dini adalah yang paling pertama akan tumbang saat badai energi 2026 ini menghantam dengan kekuatan penuh. Dalam situasi krisis energi yang masif, anggaran pendapatan dan belanja negara akan dipaksa bekerja ekstra keras untuk menahan jebolnya subsidi. Namun, perlu kita sadari bahwa kemampuan finansial sebuah negara tetap memiliki batas titik jenuh yang tidak bisa dipaksakan terus-menerus. Ketika harga minyak dunia melambung akibat konflik di Selat Hormuz, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit, membiarkan ekonomi lumpuh atau mencabut subsidi demi menyelamatkan kas negara agar tidak bangkrut total. Mengandalkan jaminan pemerintah di tengah badai global ibarat berharap pada satu payung kecil saat badai besar datang. Perlindungannya sangat terbatas dan tidak bisa mencakup semua orang. Jangan kaget jika nantinya bantuan yang dijanjikan datang terlambat atau justru syaratnya makin dipersulit, karena stok energi yang ada harus dialokasikan ke sektor vital seperti militer dan rumah sakit. Menunggu bantuan di saat darurat seringkali hanya membuang waktu berharga yang seharusnya bisa kamu pakai untuk menyelamatkan diri sendiri. Pemerintah secara sistemik memiliki prioritas yang jauh lebih luas dan makro, mulai dari menjaga stabilitas mata uang hingga memastikan roda industri strategis tetap berputar. Dalam skema besar penyelamatan nasional, posisi kamu sebagai individu atau satu kepala rumah tangga
seringkali berada di urutan bawah dalam daftar prioritas tersebut. Inilah realitas pahit yang harus kita telan. Saat krisis energi 2026 ini memuncak, kamu mungkin akan dibiarkan bertarung sendiri dengan harga pasar yang liar. Membangun mentalitas mandiri energi bukan berarti kita pesimis terhadap kinerja pemerintah, melainkan sebuah bentuk antisipasi logis agar tidak terjebak dalam kepanikan. Kita harus berhenti berpikir bahwa bensin murah adalah hak yang akan selalu ada selamanya, karena kenyataannya, energi fosil adalah alat politik yang sangat cair. Dengan mulai memangkas ketergantungan pada sistem pusat, kamu sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan pribadi yang tidak akan runtuh, meskipun kebijakan negara sedang goyah. Pertanyaannya sekarang, jika kita sudah sepakat bahwa negara tidak bisa menjadi sandaran utama, langkah nyata apa yang harus diambil di level rumah tangga? Jawabannya bukan pada tindakan drastis yang instan, melainkan pada perubahan pola pikir mengenai efisiensi penggunaan energi secara ekstrim. Kita harus mulai membedah setiap tetes bensin yang kita bakar dan setiap rupiah yang kita keluarkan untuk energi, seolah-olah itu adalah cadangan terakhir yang kita miliki. Transisi dari gaya hidup santai menuju gaya hidup taktis ini memang tidak mudah dan butuh adaptasi yang mungkin terasa tidak nyaman di awal. Namun, ketidaknyamanan kecil saat bersiap jauh lebih baik daripada hancur total karena tidak punya rencana cadangan saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Mari kita lihat bagaimana cara mengubah kebiasaan harian kita menjadi strategi bertahan hidup yang efektif sebelum keadaan benar-benar memaksa kita untuk berubah secara menyakitkan. Langkah paling nyata untuk menghadapi guncangan harga adalah dengan melakukan audit total terhadap cara kita menggunakan kendaraan setiap harinya. Kamu harus mulai memetakan rute perjalanan yang paling efektif, menghindari kemacetan yang membuang bensin sia-sia, atau mulai berani melirik transportasi umum yang masih mendapatkan sisa-sisa subsidi pemerintah. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bukan lagi soal gaya hidup lingkungan, melainkan strategi bertahan agar dompetmu tidak terkuras habis hanya untuk biaya mobilitas. Setiap liter bensin yang berhasil kamu hemat hari ini sebenarnya adalah napas tambahan bagi kesehatan finansialmu di bulan-bulan mendatang. Dalam situasi krisis, efisiensi bukan sekadar pilihan, tapi sebuah keharusan bagi siapa saja yang ingin tetap bertahan tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Dengan disiplin mengatur penggunaan bahan bakar, kamu sedang membangun proteksi mandiri dari fluktuasi harga energi yang semakin tidak masuk akal di pasar global. Menerapkan efisiensi ekstrem bukan berarti kamu harus berhenti beraktivitas atau mengurung diri di dalam rumah, melainkan lebih ke arah cerdas dalam mengatur ritme kehidupan. Cobalah untuk menggabungkan beberapa urusan penting ke dalam satu kali perjalanan searah atau mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan alternatif yang tidak bergantung sepenuhnya pada BBM. Perubahan kecil dalam manajemen perjalanan ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran bulananmu. Selain itu, mulailah melirik teknologi atau alat transportasi yang lebih efisien dan ramah kantong dalam jangka panjang sebagai bentuk investasi. Kita tidak pernah tahu sampai kapan penutupan jalur energi dunia ini akan berlangsung, sehingga memiliki ketergantungan yang rendah terhadap bensin adalah sebuah keunggulan besar. Adaptasi ini mungkin terasa merepotkan di awal, namun inilah satu-satunya cara agar ritme hidupmu tetap berjalan stabil saat orang lain mulai panik karena biaya hidup yang melambung. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa ketergantungan kita terhadap BBM tidak hanya berhenti pada mesin kendaraan yang kita kendarai. Hampir semua barang yang kita sentuh, pakaian yang kita kenakan, hingga makanan yang tersaji di meja makan, semuanya memiliki komponen biaya energi di dalamnya. Saat harga minyak mentah dunia bergejolak, ada rantai panjang yang ikut bergetar dan siap menghantam aspek kehidupan kita yang paling mendasar sekalipun. Kita harus mulai menyadari bahwa bensin adalah penggerak utama dari seluruh sistem logistik yang menyokong kehidupan modern kita saat ini. Jika urat nadi ini terganggu, maka segala sesuatu yang melibatkan pengiriman dan distribusi akan mengalami kenaikan harga yang serentak dan masif. Itulah sebabnya, memahami krisis energi berarti juga harus bersiap menghadapi krisis di meja makan, karena bensin dan urusan perut ternyata sangat berkaitan erat. Satu hal yang harus kita pahami adalah krisis BBM merupakan saudara kandung dari inflasi bahan pokok yang sangat agresif.
Saat truk pengangkut sayur, beras, dan daging harus membayar solar 2 kali lipat lebih mahal, jangan harap harga cabai atau bawang di pasar akan tetap sama. Biaya logistik adalah komponen terbesar dalam harga pangan kita, sehingga setiap kenaikan di pom bensin akan langsung terkonversi menjadi kenaikan harga di meja makan dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa krisis energi 2026 ini akan terasa sangat menyesakan di dompet setiap rumah tangga, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi sekalipun. Kita sedang menghadapi situasi di mana kenaikan harga energi memicu kenaikan harga segala sesuatu, menciptakan tekanan ekonomi ganda yang sulit dihindari. Memahami keterkaitan ini adalah kunci agar kamu tidak kaget saat melihat tagihan belanja bulanan yang tiba-tiba melonjak drastis tanpa peringatan sebelumnya. Menghadapi kenyataan ini, kita harus mulai belanja dengan strategi yang jauh lebih cerdas dan taktis daripada biasanya. Fokuslah pada bahan pangan lokal yang jalur distribusinya pendek, karena semakin dekat sumber makanan tersebut, semakin kecil komponen biaya energi yang dibebankan pada harganya. Membeli dari petani lokal atau pasar tradisional terdekat bukan lagi sekadar aksi sosial, melainkan langkah penyelamatan finansial untuk menghindari biaya angkut yang sedang melambung tinggi. Strategi ini memaksa kita untuk lebih selektif dalam memilih apa yang akan kita konsumsi dan dari mana asal barang tersebut dikirimkan. Semakin jauh sebuah produk harus menempuh perjalanan, semakin besar risiko harga yang fluktuatif akibat gejolak bahan bakar di jalur pengiriman. Dengan memperpendek rantai pasok kebutuhan pribadimu, kamu secara otomatis memitigasi risiko inflasi energi yang saat ini sedang mencekik distribusi barang-barang impor dan produk jarak jauh. Jika situasinya sudah seberat ini, maka gaya hidup konsumtif yang selama ini kita jalani harus segera dipangkas habis sebelum keadaan memaksa kita melakukannya secara menyakitkan. Kita tidak bisa lagi mempertahankan kebiasaan lama yang serba instan dan boros energi di tengah dunia yang sedang memperebutkan setiap tetes minyak yang tersisa. Perubahan gaya hidup bukanlah sebuah kemunduran, melainkan bentuk adaptasi paling logis agar kita tidak ikut tenggelam saat arus ekonomi sedang tidak menentu. Memotong pengeluaran yang tidak perlu adalah langkah defensif pertama untuk mengamankan posisi keuangan rumah tangga di masa depan. Kita harus mulai membedah mana yang merupakan kebutuhan esensial dan mana yang hanya sekadar keinginan yang menghambur-hamburkan sumber daya. Setelah kita berhasil mengendalikan konsumsi harian, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa kita memiliki bantalan finansial yang kuat untuk menghadapi lonjakan harga yang mungkin jauh lebih liar dari yang kita prediksi. Mulai detik ini, kamu harus menyisihkan pos khusus dalam anggaran bulanan yang bisa kita sebut sebagai dana mitigasi energi. Ini bukan sekadar tabungan biasa untuk keinginan masa depan, melainkan dana taktis yang disiapkan khusus untuk menghadapi lonjakan harga bensin dan kebutuhan pokok yang tidak terduga. Di tengah ketidakpastian global seperti sekarang, memiliki dana cair yang siap digunakan saat harga energi melompat naik adalah bentuk perlindungan diri yang paling masuk akal. Dana ini akan menjadi penyelamat utama saat inflasi mulai memakan daya beli masyarakat secara luas. Dengan adanya cadangan tunai yang dikhususkan untuk urusan energi, kamu tidak perlu mengorbankan pos penting lainnya, seperti pendidikan atau kesehatan ketika harga pangan ikut meroket. Persiapan finansial yang matang adalah pembeda antara mereka yang tetap tenang dan mereka yang jatuh dalam kepanikan saat sistem ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan akibat kelangkaan energi. Memiliki dana darurat energi memberikanmu fleksibilitas untuk tetap bergerak di saat pasar sedang fluktuatif dan liar. Kamu tidak akan terjebak dalam utang konsumtif hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar transportasi atau biaya logistik rumah tangga yang mendadak membengkak. Cadangan ini berfungsi sebagai bantalan yang meredam guncangan ekonomi global, sehingga kamu punya cukup waktu untuk beradaptasi dengan harga-harga baru, tanpa harus mengubah standar hidup secara drastis dalam semalam. Penting untuk diingat bahwa krisis energi 2026 ini bukan sekadar kenaikan harga sesaat, melainkan pergeseran nilai sumber daya yang mungkin bersifat permanen. Oleh karena itu, dana mitigasi ini juga berfungsi sebagai modal untuk melakukan transisi kecil di rumah tangga, seperti mengganti peralatan yang boros energi dengan yang lebih efisien. Dengan perencanaan yang disiplin, kamu sedang membangun kemandirian ekonomi yang tidak akan mudah goyah, meskipun kondisi geopolitik di Selat Hormuz semakin memanas. Namun, perlu kita sadari bahwa uang dan persiapan finansial pribadi
hanyalah satu sisi dari koin pertahanan kita. Di tengah krisis yang dampaknya bersifat masif dan sistemik, mengisolasi diri sendiri dengan kekayaan pribadi seringkali tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar angka di rekening bank untuk menghadapi hari-hari yang sulit di masa depan. Ada satu modal sosial yang sering kita lupakan karena terlalu asik dengan dunia digital kita sendiri, kekuatan komunitas. Setelah kita berhasil mengamankan benteng finansial di dalam rumah, langkah berikutnya adalah membuka jendela dan melihat siapa yang bisa kita ajak bekerja sama di luar sana. Kekuatan kolektif akan menjadi kunci rahasia yang memungkinkan kita bertahan saat sistem besar yang selama ini kita andalkan mulai menunjukkan kelemahannya. Jangan pernah berpikir untuk menghadapi krisis sebesar ini sendirian, karena kekuatan individu selalu ada batasnya. Mulailah membangun komunikasi yang lebih erat dengan tetangga atau rekan kerja untuk menyusun program ride sharing atau berbagi tumpangan saat berangkat beraktivitas. Dengan berbagi beban biaya bahan bakar dalam satu kendaraan, kamu tidak hanya menghemat pengeluaran pribadi, tetapi juga secara kolektif mengurangi tekanan permintaan energi yang sedang dalam masa kritis. Selain urusan transportasi, jaringan ini sangat efektif untuk saling berbagi informasi mengenai stok kebutuhan pokok dengan harga yang masih rasional. Di saat distribusi terganggu, kabar mengenai pasar murah atau grosir yang masih memiliki stok lama adalah informasi yang sangat berharga. Kolektivitas dan gotong royong bukan lagi sekadar slogan sosial, melainkan senjata rahasia yang paling ampuh untuk bertahan hidup ketika sistem besar yang bersifat impersonal mulai goyah dan tidak bisa lagi diandalkan. Dulu, orang tua kita sangat terbiasa dengan budaya saling berbagi hasil kebun, barter barang, atau memberikan tumpangan tanpa pamrih. Cara-cara lama ini akan kembali menjadi tren penyelamat di tahun 2026. Dalam komunitas yang solid, beban satu orang bisa dipikul bersama, sehingga risiko kelaparan atau isolasi akibat krisis energi bisa ditekan seminimal mungkin. Membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekitar adalah investasi sosial yang nilainya jauh lebih stabil dibandingkan mata uang manapun saat situasi darurat melanda. Budaya kolektif ini juga akan menciptakan rasa aman secara psikologis di tengah ketidakpastian yang melelahkan. Saat kamu tahu ada orang lain yang siap membantu atau berbagi sumber daya, kecemasan terhadap masa depan tidak akan lagi terasa begitu menyesakkan. Mari kita tinggalkan ego individualisme yang boros energi dan kembali ke akar budaya kita yang saling menopang. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa melewati badai ekonomi ini tanpa harus ada yang tertinggal di belakang. Krisis energi yang sedang kita hadapi memang terasa sangat menakutkan dan penuh dengan tantangan yang menguras emosi serta tenaga. Namun, jika kita mau melihat dari sisi lain, situasi ini sebenarnya adalah momentum besar bagi kita untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi kembali arah hidup kita selama ini. Badai ini memaksa kita untuk membuang segala hal yang tidak esensial dan kembali fokus pada apa yang benar-benar penting untuk kelangsungan hidup kita dan keluarga. Setiap kesulitan selalu membawa benih perubahan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana dalam mengelola sumber daya. Ketidaknyamanan yang kita rasakan saat ini adalah bagian dari proses transisi menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan dan tidak lagi bergantung pada kepastian yang semu. Mari kita jadikan tekanan harga BBM ini sebagai pemicu untuk berubah secara sadar, sebelum keadaan benar-benar memaksa kita berubah dengan cara yang jauh lebih menyakitkan dan tanpa persiapan sama sekali. Jika kamu memiliki alokasi modal lebih, inilah saatnya berhenti menjadi konsumen pasif dan mulai berinvestasi pada teknologi yang bisa memutus ketergantunganmu pada sistem pusat. Langkah ini bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memasang panel surya skala kecil untuk kebutuhan penerangan rumah, atau mulai beralih ke peralatan elektronik yang memiliki efisiensi daya sangat tinggi. Semakin sedikit kamu bergantung pada suplai energi eksternal, semakin kuat posisi tawar finansialmu saat harga energi fosil dunia sedang carut-marut tidak terkendali. Tujuan utama dari investasi ini bukanlah sekadar gaya-gayaan dengan teknologi hijau, melainkan untuk menciptakan benteng pertahanan energi yang otonom di level rumah tangga. Dalam skenario terburuk di mana bensin langka dan listrik ikut terdampak, memiliki sumber daya mandiri akan menjamin hidupmu
tetap berjalan relatif normal dibandingkan orang lain yang sepenuhnya bergantung pada distribusi negara. Kemandirian adalah bentuk kebebasan yang sesungguhnya di masa depan, di mana energi tidak lagi menjadi beban, melainkan aset yang kamu kendalikan sendiri. Mungkin awalnya biaya transisi ini terasa cukup mahal dan membuatmu ragu untuk melangkah. Namun coba hitung kembali biaya jangka panjang yang harus kamu keluarkan jika terus mengikuti harga pasar yang liar. Bayangkan akumulasi biaya bensin dan tarif energi yang terus merangkak naik setiap bulannya tanpa ada titik henti yang jelas akibat krisis global di Selat Hormuz. Dengan melakukan transisi sekarang, kamu sebenarnya sedang mengunci biaya hidupmu di masa depan agar tetap terprediksi dan tidak ikut terombang-ambing oleh kepentingan geopolitik dunia. Adaptasi ini juga akan mengubah cara pandangmu dalam mengelola rumah tangga, dari yang awalnya boros menjadi lebih taktis dan penuh perhitungan. Memiliki kontrol atas energi sendiri memberikan ketenangan pikiran yang tidak bisa dibeli dengan uang saat krisis melanda secara masif. Pada akhirnya, mereka yang berani berinvestasi pada kemandirian hari ini adalah mereka yang tidak akan panik ketika melihat antrean panjang atau kenaikan harga yang mendadak muncul di layar berita besok pagi. Setelah semua persiapan fisik, finansial, dan teknologi kita susun sedemikian rupa, kita sampai pada satu pertanyaan paling mendasar yang akan menguji segalanya. Sejauh mana kesiapan mental kita? Semua rencana hebat dan alat canggih tidak akan banyak membantu jika kita masih terjebak dalam pola pikir lama yang mengharapkan kemudahan instan tanpa perjuangan. Kita harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa dunia sedang berubah, dan cara kita bertahan hidup pun harus ikut berevolusi dengan sangat cepat. Kesiapan mental berarti memiliki keberanian untuk menerima bahwa keadaan mungkin tidak akan kembali seperti dulu lagi dalam waktu dekat. Ini adalah tentang melatih ketangguhan diri agar tetap tenang dalam mengambil keputusan meski tekanan ekonomi sedang berada di puncaknya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Siapkah kita jika besok pagi keadaan menjadi jauh lebih sulit dari hari ini? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau hanya menjadi korban dari krisis energi 2026 ini. Intinya, krisis energi 2026 bukanlah sekadar isu berita atau dongeng menakutkan, melainkan alarm nyata bagi kita untuk segera bangun dari zona nyaman. Penutupan Selat Hormuz hanyalah sebuah pengingat betapa rapuhnya sistem global yang selama ini kita anggap mapan dan abadi. Kita tidak bisa lagi terus-menerus menaruh harapan pada solusi ajaib dari negara atau menunggu subsidi yang belum tentu datang. Karena di saat darurat, kendali atas hidupmu sepenuhnya ada di tanganmu sendiri. Berhentilah menjadi penonton yang pasif dan mulailah mengambil langkah taktis untuk mengamankan konsumsi energimu mulai hari ini. Siapa yang paling cepat beradaptasi dengan efisiensi, membangun dana mitigasi, dan memperkuat relasi komunitas, dialah yang akan bertahan paling kuat di tengah badai ekonomi. Masa depan mungkin terlihat penuh tantangan, tapi bagi mereka yang bersiap secara logika dan mental, krisis ini justru menjadi peluang untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tidak mudah tergoyahkan oleh guncangan dunia. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka mata, jangan simpan informasinya sendiri. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan strategi bertahan hidup lainnya di tengah situasi yang makin tidak menentu ini. Tulis di kolom komentar, apa persiapan pertama yang bakal kamu lakukan kalau besok harga BBM benar-benar melonjak 2 kali lipat? Mari kita diskusi dan saling berbagi strategi di sana, karena persiapan kita hari ini adalah penentu keamanan kita besok.